Pemirsa Hotshot Spesial SCTV, baru 3 bulan pasca perceraiannya dengan Sule, kini Natalie Holscher menghadapi persoalan besar. Ia berusaha santai tapi tetap saja tidak nyaman karena mendapatkan tudingan berselingkuh di saat masih menjadi istri Sule. Tidak main-main, tuduhan itu datang dari mantan asisten rumah tangga yang bertugas mengasuh putra sematawayangnya, Azam. Persoalan menjadi besar karena mantan ART tersebut membawa tudingannya ke sosial media yang berimbas sangat luas. Ini yang membuat Natalie Holscher meradang hingga berusaha menjelaskan persoalan yang sedang terjadi. Apalagi pasca bercerai dengan Sule, Natalie sedang menyembuhkan luka-luka di hatinya. Aduh, ini rame banget ya Allah. Padahal sebenarnya nggak tahu yang sebenarnya terjadi, dan dia tahu sebenarnya yang terjadi itu gimana rasa sakitnya aku. Sekarang kenapa jadi memutarbalikkan fakta? Sekarang kenapa jadi ngejelekin aku punya salah apa? Terus kemarin kamu ngejelekin yang di sono, ngejelekin si bapak. Terus sekarang tiba-tiba kamu yang pengen keluar sendiri, terus ngejelek-jelekin aku. Aku panggil Mbak Eva sini. Mbak Eva ini adalah ART yang sekarang udah jagain Azam. Ternyata pengen keluarnya itu dari dulu dia punya sifat yang iri dan dengki sama sesama ART lain. Dari semenjak aku masih nikah. Nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa. Kan tiba-tiba pengen keluar aja udah. Keluar baik-baik. Terus tiba-tiba ya update-update kayak gitu nggak jelas. Itu kan netizen semua kan yang laporan sama gue. Jadi pas lihat kayak gitu, apa sih kenapa jadi update-update kayak gitu. Tapi memang dari dulu mau ke siapapun, mau ke teman-teman ART lain pun juga gitu. Jadi dikit-dikit status begitu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Demi Allah nggak ada. Tudingan mantan ART yang mungkin terasa menusuk telinga hingga hati Natalie diduga memiliki motif tertentu. Apalagi ART bernama Wati ini ditengarai memiliki banyak tanda-tanda tidak baik. Umpamanya saja berusaha mencari link di tengah pergaulan Natalie dengan sahabatnya sesama selebriti. Dan setelah keluar, Wati berusaha mendapatkan pekerjaan di rumah artis lainnya. Ini yang membuat Natalie merasa tidak nyaman, seperti dimanfaatkan dengan tidak adil. Jadi tolong buktinya mana. Kalau memang saya dibilang selingkuh apa kayak gimana, kalian bisa lihat sendiri chatan saya sama Wati kayak gimana ya. Chatannya kenapa tiba-tiba keluar, enggak bun, nggak ada masalah sama bunda, terus tiba-tiba berkoar-koar di media. Dan ternyata selama aku ngonten itu dia selalu tukeran kontak sama babysitter artis, yang dimana dia selalu ngedumel tentang aku. Padahal aku ini yang kayak, Mbak kalau ada masalah apa-apa Mbak cerita sama aku. Enggak bun, nggak ada masalah gini. Jadi tipikalnya memang dia suka ngedumel. Jadi tipikalnya lambenya emang suka begitu. Nah terus dia tiba-tiba update status semenjak keluar dari aku. Dia update status di WA-nya, dia tulis alhamdulillah saya dapat kerjaan. Terus aku kasih tahu karena aku ini benar. Aku kasih tahu begini, jangan sama dia karena mulutnya itu nggak baik. Karena kan kita mau ngasih ART yang benar-benar attitude-nya bagus, terus wibawanya bagus, lambenya jangan berkoar-koar kayak gitu, jangan update-update yang nggak jelas. Nah makanya aku bilang minta buktinya mana. Nah sekarang juga lagi proses somasi juga. Kalau misalkan dia nggak ada nunjukin bukti-buktinya, ya akan aku terus perpanjang juga gitu loh. Sekarang gini, mau dia nuduh aku kayak gitu, ya orang kalau udah punya penyakit hati gimana sih? Apapun dia bisa lakuin loh, bisa lebih kejam loh. Apapun dia bisa lakuin loh, bisa lebih kejam loh. Kemunculan Wati, mantan asisten rumah tangga Natalie saat masih menjadi istri Sule, memang sangat mengejutkan. Tidak ada yang menduga peristiwa ini terjadi, apalagi kemunculan Wati juga membawa isu sensitif, yakni terkait tudingan perselingkuhan Natalie saat masih berstatus sebagai istri Sule. Kepada Wati, Natalie berharap
ada penjelasan yang gamblang tentang tudingan miring yang sangat merugikan nama baiknya. Natalie juga ingin mendapat penjelasan soal aib yang dimiliki Natalie. Tapi benarkah ada campur tangan seseorang dalam perseteruan ini? Mungkinkah ada sosok kuat yang jadi backing Wati? Nggak tahu. Udah fokus aja, aku mau fokus kerja. Masa lalu biarkanlah berlalu, biar gimana pun kalau yang lalu itu dia adalah bapaknya dari Azam. Jadi kalau backingan aku nggak tahu lah. Dia tuh siapa? Wati itu udah cukup lama itu Natalia loh. Dari mulai dia hamil sampai melahirkan, sampai gonjang-ganjing rumah tangganya, sampai pindah lama. Jadi something, ada seseorang di belakang layar, kita tahu. Saya nggak mau sebut namanya. Jadi kalau dia bilang aku punya aib, ya silahkan ngomong aja aibnya apa. Coba aku pengen dengar dan buktinya di mana. Aku pengen tahu sakit hati karena apa. Coba, karena kamu yang pengen keluar sendiri. Diajak ketemu malah nggak dibales, dimintain alamat malah nggak dibales. Cuma bisa update status. Tudingan yang dianggap tak mendasar serta update status yang masif dilakukan Wati membuat Natalie Holscher tak ingin berkompromi lagi. Somasi pun dilayangkan oleh sebab mantan asisten rumah tangganya itu sulit diajak berkomunikasi. Ajakan Natalie untuk bertemu juga tak ditanggapi, termasuk dimintai alamat tinggalnya untuk didatangi meminta penjelasan. Walaupun somasi sudah dikirimkan, Natalie juga tetap membuka kesempatan untuk berbicara secara langsung. Somasi masih 3 kali. Oh, sekarang udah berapa ya? 2 kali 24 jam. Nanti bakal aku tindak lanjuti lagi karena dia kan ngomong itu katanya bilangnya aku nggak jelas kayak begitulah ya. Nah sekarang buktinya mana? Aku minta buktinya dan aku tantang kalau misalkan dia nonton, ayo ketemu. Karena kalau diajakin ketemu minta alamat juga nggak dibalas-balas, tapi status terus. Gitu. Nggak tahu. Makanya kemarin sempat minta alamat nggak dibalas sama sekali. Ya kita ambil tindakan Pak. Kita juga nggak bisa, wah ini hanya bercanda, ini hanya semudah itu minta. Karena kita tahu semua ini apa sih, belakangnya tahu kita. Cuman kita diam aja. Kan ada waktunya. Serangan yang gencar dilancarkan Wati membuat Natalie Holscher merasa sangat heran. Sebab selama ini ia merasa tidak ada persoalan dengannya. Apalagi hubungan Natalie dengan semua asisten rumah tangganya baik-baik saja. Mereka juga menjalin kedekatan yang erat tanpa dibedakan karyawan dengan majikan. Lihat saja saat Natalie mengajak sejumlah pegawainya berbelanja, termasuk Wati yang antusias mengikuti challenge belanja cepat. Untuk urusan makan yang belakangan dikeluhkan Wati, Natalie juga tak pernah membeda-bedakan. Wati bahkan pernah dibuat tercengang saat diajak makan di tempat mahal. Sama semuanya aku dekat, nggak cuma untuk Mbak ini aja, tapi sama semuanya. Jadi sama semuanya itu satu sama rata. Aku nggak mau beda-bedain. Oh ini HRT nih, kamu harus di bawah. Aku harus duduk sama rata semuanya. Roda kehidupan Natalie Holscher agaknya belum bisa jauh dari problematika. Baru 3 bulan lalu, ia menghadapi badai terbesar hidupnya saat bercerai dengan Sule. Tapi kini, ia sudah harus berurusan dengan tudingan miring yang menurut pengakuan membuatnya pusing 7 keliling. Pangkal persoalannya berasal dari Wati yang mengaku sakit hati sehingga menebar cerita dusta di media sosial. Bagi Natalie, sikap mantan pembantu rumah tangganya itu sudah kelewat berbahaya. Selama ini, ia sudah berusaha bersabar, tapi kesabarannya bukan tanpa batas. Sebenarnya nggak penting juga ya aku menanggapi hal yang seperti ini, cuma karena udah rame aja jadi membuat otak aku pusing 7 keliling. Kerjaan aku juga
banyak, kegiatan aku juga banyak, aku ngurusin yang lain-lain juga, karyawan juga banyak, masih banyak yang aku hidupin juga. Jadi buat mbaknya, tolong kalau mau keluar beserta bukti, jangan cuma nangis. Kenapa nangis? Aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa. Sakit hati kenapa? Sabar, tapi sabar aku ada batasnya. Kalau ada yang nyenggol aku, yang bikin aku benar-benar gondok, pasti aku akan melakukan sesuatu. Sebelum kemunculan mantan ART bernama Wati yang membuat heboh, Natalie memang seperti sedang menghadapi persoalan pelik. Dalam sebuah videonya, terlihat ibu satu anak itu menangis tanpa menjelaskan penyebabnya. Kepada para asistennya, Natalie hanya mengatakan sedang ngedrop. Tapi mungkinkah tangisan Natalie karena tudingan selingkuh dari mantan asisten rumah tangganya? Oh enggak, aku ini mungkin lagi capek, terus lagi pengen sendiri. Yang namanya juga hidup kan, kita nggak senang-senang terus ya, pasti ada rasa capeknya. Terus mau ngadu sama siapa, mau ngadu sama siapa, mama juga udah nggak ada. Ya udah gitulah pokoknya. Jadi kayak lagi pengen merenung aja, terus tiba-tiba Mbak datang yang nguatin, makin jadilah aku di situ. Ya, emang sedih, emang lagi sedih. Memang Indonesia nih kalau orang nangis aja udah dibilangnya aneh-aneh. Nggak tau lah, kalau mau nangis salah, mau ketawa seneng-seneng salah. Jadi hidup itu sekarang memang ini ya, banyak banget. Kalau kita sedih dibilangnya gimana, kalau kita terlalu senang juga dibilangnya kayak gimana gitu. Jadi ya udahlah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.